Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Pemuda Siap Gerak, finalis Lomba Inovasi Digital Mahasiswa Divisi Micro Teaching Digital tahun 2023 asal Politeknik Astra dengan saya Afian Nuraimu Sultan, saya Marsadina Wibowo, saya Haruni Sarul Aziza, saya Fakri Akmal, dengan dosen pembimbing Ibu Ning Ratwastuti membuat rancangan inovasi pembelajaran digital dengan tema ERD 101, The Basic of ERD. Berani nggak buat ngejelasin apa sih itu pengertian ERD? Kompetensi awal merupakan kompetensi dasar atau kemampuan awal yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa sebelum mengikuti materi pembelajaran dasar-dasar ERD ini. Kompetensi awal pada bab ini tidak berhubungan dengan materi-materi yang sebelumnya, karena pembahasan kali ini merupakan pembahasan dasar dari subbab ERD. Adapun kompetensi awal yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa. Yang pertama, yaitu memiliki cara yang berpikir kritis dan sistematis. Kemudian, mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. Dan yang terakhir yaitu menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyajikan secara efektif. Semua kemampuan ini sangat diperlukan bagi seorang mahasiswa untuk membuat gambaran melalui diagram tentang suatu proses bisnis. Profil pelajar Pancasila adalah standar kompetensi lulusan yang dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi. Ada 6 poin yang menjadi ciri-ciri profil pelajar Pancasila. Pada pembelajaran kami kali ini, ada 3 poin yang menonjol. Yang pertama yaitu bernalar kritis, yang kedua kreatif, dan yang ketiga yaitu bergotong royong. Saya Kak. Ya, silakan. ERD adalah diagram yang menghubungkan satu entitas ke entitas yang lain. Oke, benar. Yang pertama yaitu bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Satu ingin sedikit mengulas hasil kerja teknologi. Pertama itu adalah mahasiswa, di mana mahasiswa mempunyai 4 atribut. Yang kedua yaitu kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Dan yang ketiga yaitu bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong ini adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Target peserta didik yakni mahasiswa program studi manajemen informatika dengan jumlah peserta didik sebanyak 25 orang mahasiswa semester 1. Model pembelajaran yang kami gunakan yaitu tatap muka. Mahasiswa dan pengajar berinteraksi secara langsung, sehingga mahasiswa dapat mengakses materi belajar tanpa kendala. Seperti yang di depan, silakan dibuka di laptop masing-masing. Nah, setelah masuk, maka di sini akan ada beberapa simbol. Tadi atribut mahasiswa apa aja ya? NIM. Ya, NIM. Adapun tujuan pembelajaran yang kami buat antara lain, yang pertama, mahasiswa mampu memahami komponen ERD. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan dengan benar komponen penyusun ERD. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengimplementasikan ERD dengan benar. Pemahaman bermakna di sini merupakan manfaat yang akan didapatkan mahasiswa setelah mengikuti rangkaian pembelajaran. Pertama, mahasiswa memahami bahwa ERD terdiri dari 3 komponen, yaitu entitas, relasi, dan atribut. Berikutnya, mahasiswa memahami bahwa entitas merupakan orang, tempat, maupun hal yang datanya dikumpulkan. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Sebelumnya ada yang masih ingat gak? Minggu kemarin itu kita bahas apa aja? Pertanyaan memantik,
berfungsi untuk merangsang aktivitas berpikir mahasiswa, sehingga pengajar dapat menghasilkan atmosfer kelas yang kondusif dan menyenangkan. Oke, selanjutnya kita akan masuk di bagian kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran sendiri, kami membaginya menjadi 3 segmen, yaitu ada pendahuluan, ada inti, dan ada penutup. Untuk segmen pertama yaitu pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, itu diawali dengan pengajar membuka kelas. Setelah itu, pengajar meminta salah seorang mahasiswa untuk memimpin berdoa. Ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk membiasakan mahasiswa bersikap religius. Tak hanya itu, ini juga menggambarkan salah satu profil dari pelajar Pancasila. Selanjutnya, pengajar akan melakukan absensi terhadap mahasiswa. Ini dilakukan untuk mengecek kehadiran mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai. Terakhir, pengajar akan melakukan review terhadap materi di minggu sebelumnya. Ini bertujuan untuk menguatkan dan mengingatkan mahasiswa akan materi yang ada di minggu sebelumnya, sehingga mahasiswa menjadi mudah untuk mencerna materi yang akan disampaikan pada minggu ini. Segmen yang kedua yaitu inti pembelajaran. Segmen ini diawali dengan pengajar memberikan pretest kepada mahasiswa terkait materi komponen penyusun IRD. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal mahasiswa terkait materi yang akan disampaikan. Kemudian, pengajar akan memberikan penjelasan atau penjabaran terkait materi ini. Selanjutnya, mahasiswa akan diminta untuk mengimplementasikan materi sebelumnya dengan cara menyelesaikan studi kasus secara berkelompok lalu dipresentasikan di depan kelas. Dan yang terakhir, pengajar akan memberikan sesi tanya jawab kepada mahasiswa terkait materi yang sudah disampaikan. Penutup dari rangkaian pembelajaran ini dapat dilakukan dengan cara memberikan referensi tambahan media pembelajaran kepada mahasiswa. Referensi yang kami berikan di sini berupa link video dengan tujuan agar lebih mudah diakses oleh mahasiswa. Berikutnya, penjelasan lembar kerja peserta didik atau LKPD. LKPD di sini ditujukan sebagai bahan evaluasi tambahan dari rangkaian pembelajaran yang telah diberikan. Berikutnya, penjelasan sekelas materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya dengan tujuan memberikan trigger bagi mahasiswa sebagai bahan eksperimen dan eksplorasi dalam proses pembelajaran. Dan terakhir adalah penutup. Penutup di sini dilakukan dengan cara salah satu mahasiswa memimpin berdoa yang ditujukan dengan merepresentasikan salah satu nilai pelajar Pancasila. Asesmen merupakan upaya untuk mendapatkan informasi serta hasil dari pembelajaran yang telah dilakukan guna mengetahui kinerja mahasiswa yang kemudian dibandingkan dengan tujuan pembelajaran. Adapun asesmen yang kami lakukan meliputi 3 kompetensi dasar. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga sikap. Oke, selanjutnya yaitu pengayaan dan remedial. Pengayaan dan remedial merupakan bentuk tindak lanjut dari hasil evaluasi pembelajaran mahasiswa. Pengayaan sendiri merupakan sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa terkait materi komponen dasar penyusun IRD. Adapun mahasiswa yang mengikuti program pengayaan, yaitu mahasiswa yang telah memperoleh nilai di atas kriteria ketuntasan minimal. Program pengayaan yang diberikan yaitu berupa mini project terkait materi komponen dasar penyusun IRD. Selanjutnya yaitu ada remedial. Remedial sendiri merupakan sebuah program yang berfungsi untuk memfasilitasi mahasiswa agar mencapai nilai yang optimal. Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti remedial yaitu mahasiswa yang memperoleh nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal. Program remedial yang diberikan yaitu berupa tes lisan yang dilakukan oleh pengajar. Sebelum mengikuti remedial, mahasiswa diminta untuk belajar secara mandiri melalui tutor sebaya pada teman sekelasnya. Pengayaan dan remedial ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait materi komponen dasar penyusun IRD. Selain itu, pengayaan dan remedial juga ditujukan supaya semua tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Kami menggunakan beberapa media pembelajaran selama proses pembelajaran berlangsung, antara lain Kahoot. Kahoot di sini kami gunakan sebagai media untuk melakukan pretest. Kahoot di sini kami pilih karena dapat menyajikan kuis pembelajaran berbasis permainan, sehingga diharapkan mahasiswa menjadi rileks dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya ada Draw.io. Draw.io di sini kami gunakan sebagai media untuk melakukan demonstrasi terkait materi
komponen penyusun IRD dalam simulasi visual, sehingga mahasiswa menjadi lebih paham terkait materi yang disampaikan. Berikutnya ada Mentimeter. Mentimeter di sini kami gunakan sebagai media evaluasi yang memungkinkan pengajar untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa terkait materi yang disampaikan. Selain itu, kami juga menggunakan sebuah puzzle untuk mensimulasikan komponen penyusun IRD secara fisik. Setelah puzzle berhasil diselesaikan, mahasiswa diminta untuk menuliskan hasil dari puzzle ke dalam Draw.io, lalu nantinya dipresentasikan di depan kelas. Selain itu, kami juga menggunakan LMS dengan basis Moodle yang diremaster menjadi Innocent atau Integrated Online Learning Center, berfungsi sebagai media yang membantu proses pemberian dan pengumpulan tugas sehingga baik pengajar maupun mahasiswa menjadi lebih terorganisir dalam hal penugasan. Dan yang terakhir adalah video pembelajaran. Video pembelajaran di sini digunakan sebagai referensi tambahan yang diberikan kepada mahasiswa untuk memperdalam pengetahuan terkait komponen penyusun IRD. Keberhasilan suatu bangsa tergantung pada kualitas pemudanya. Untuk menghasilkan pemuda yang berkualitas, diperlukan pengajar yang mempunyai loyalitas. Oleh karena itu, marilah menjadi pengajar yang berjiwa Integritas, handal, tangguh, kolaborasi, inovasi. Kami, tim Pemuda Siap Gerak, siap menyukseskan LIDM 2023. Pemuda Siap Gerak, Kompak, Bergerak, serta